kembali lagi nih sama aku. Kita mau ngobrolin apa nih sekarang? Ngomongin soal teh deh. Pasti udah gak asing kan ya sama teh. Kayaknya hampir setiap hari kita minum teh, ya gak sih? Entah pagi hari atau sore hari. Karena di Indonesia sendiri, budaya ngeteh di pagi hari atau sore hari tuh udah kayak jadi kebiasaan gitu loh gak sih? Udah suatu hal yang wajar dan lazim. Bahkan ada sebagian orang yang kalau nggak ngeteh sehari aja tuh ada yang kurang gitu. Nah, kalau kalian sendiri juga biasanya ngeteh juga nggak sih? Biasanya ngeteh di pagi hari atau sore hari nih? Kalau aku sih biasanya ngeteh di sore hari sambil menikmati indahnya senja. Nikmat banget nggak sih? Nah, tapi pernah nggak sih kalian kepikiran kok ada teh ya? Dari mana nih asalnya? Sejarah dari teh ini gimana? Ada yang pernah kepikiran gitu nggak? Nah, jadi gini nih, teh ini diperkirakan berasal dari Cina. Teh ditemukan di Cina tuh sekitar tahun 2373 sebelum Masehi oleh seorang kaisar yang bernama Shennong. Nah, jadi suatu hari kaisar ini sedang berkeliling lah untuk mencari tanaman obat. Nah, di tengah perjalanan dia ini merasa capek dan akhirnya beristirahat di bawah pohon sambil menyeduh air untuk diminum. Nah, tanpa sengaja ada daun yang masuk ke dalam minumannya tadi, dan ketika dia minum ternyata rasanya berbeda gitu. Ada rasa pahit dan ada cita rasa khas gitu. Dan setelah dia minum, badan dia jadi terasa segar gitu. Akhirnya teh ini mulailah berkembang di Cina. Tapi pada awalnya teh ini nggak bisa dinikmati oleh semua orang gitu. Jadi hanya keluarga istana, jadi raja sama kaisar gitulah yang bisa minum teh ini gitu. Hingga akhirnya ada seorang biksu yang mengetahui hasil dari teh ini. Akhirnya dia mengembangkan dan membudidayakan teh, dan akhirnya dari situ teh berkembang, mulai banyak kedai-kedai teh gitu. Dan akhirnya pada sekitar abad ke-7 teh ini mulai dikirim keluar Cina. Dan akhirnya sekitar abad ke-17 teh juga mulai masuk nih di Eropa, dibawa oleh misionaris yang dari Asia nih pulang ke Eropa. Dia bawa teh dan akhirnya berkembang juga di Eropa. Nah, kayak di Cina juga pada awalnya teh ini dianggap sebagai minuman yang mewah, yang elit, jadi nggak bisa tiap hari diminum, nggak semua orang bisa minum, hanya kalangan menengah atas yang bisa meminum teh ini. Dan hingga akhirnya lambat laun teh ini mulai berkembang dan kedai-kedai teh juga mulai banyak di Eropa, hingga akhirnya bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Nah, kalau di Indonesia sendiri gimana nih masuknya teh? Jadi kalau di Indonesia teh ini masuk ketika masa penjajahan Belanda. Kalau teman-teman tahu sama istilah tanam paksa, nah bisa dibilang teh masuk pertama di Indonesia ya karena tanam paksa ini, karena pemerintah Belanda pada saat itu menetapkan tanaman teh menjadi salah satu komoditas atau tanaman wajib yang harus ditanam sama rakyat Indonesia di tanah-tanah miliknya gitu. Dan nanti ketika teh ini udah waktu panen akan diambil sama Belanda, dijual ke luar Indonesia gitu. Dan tanam paksa ini berlangsung juga cukup lama, dan setelah tanam paksa berakhir, tanah-tanah milik Indonesia ini disewakan ke pengusaha Belanda. Nah, dari situ perkebunan teh berkembang mulai banyak, hingga akhirnya untuk mengimbangi perkebunan yang mulai membanyak, dibangunlah
pabrik-pabrik teh gitu. Dan itu terus berkembang hingga sampai Belanda udah pergi dari Indonesia. Teh ini tetap berkembang, pabrik-pabriknya juga tetap jalan, diteruskan oleh orang-orang Indonesia dan berkembang hingga sekarang, dan teh menjadi salah satu olahan atau minuman favorit di Indonesia, bahkan di dunia gitu. Nah, akhirnya sekarang bisa dinikmati oleh masyarakat luas gitu kan. Dan karena begitu populernya teh dan begitu banyaknya peminat teh ini, setiap tanggal 15 Desember ditetapkan sebagai Hari Teh Sedunia. Wow, teh punya hari spesial juga ya, Hari Teh Sedunia. Aku baru tahu kalau ada Hari Teh sedunia ini. Dan ya gimana nih teman-teman, juga pastinya juga ada yang baru tahu kan. Jadi begitulah sejarah dari teh. Walaupun cara nyeduh teh ini singkat banget, nggak sampai 5 menit udah jadi itu teh. Tapi ternyata sejarahnya begitu panjang ya. Dan ternyata teh ini ditemukan karena suatu ketidaksengajaan. Wah, keren banget ya. Karena ada daun yang masuk ke dalam minuman, akhirnya bisa jadi. Terima kasih.